Gabungan antara Kalinet, Mordenpul, dan Pitaron SL itu sangat bagus sekali untuk tanaman cabai khususnya di Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam di musim penghujan. Buahnya gerombol-gerombol seperti ini, luar biasa, lebat sekali. Ini double-double ini. Dan tunas-tunas baru terus bermunculan walaupun di musim penghujan. Nah, kendala utama yang dihadapi bagi para petani secara umum di musim penghujan adalah kondisi buah yang tidak normal. Itu biasanya diserang oleh penyakit yang namanya Anthranoxa atau patek, dan juga diserang oleh penyakit busuk buah. Itu cenderung tanaman cabai di musim penghujan, tetapi ini bisa dilihat tanaman cabainya atau buahnya masih mulus seperti ini, luar biasa, lebat sekali kawan-kawan. Bahkan bunganya lebat sekali, luar biasa. Nah, seperti ini kondisinya kawan-kawan. Jadi satu perantingan ini banyak sekali buahnya seperti ini. Dia double-double di sini. Kalau kita lihat dari bawahnya ini luar biasa sekali. Ini ada yang sudah merah-merah seperti ini. Ada merah sedikit-sedikit kawan-kawan. Nah, ini buahnya sangat keras, luar biasa. Jadi kalau buahnya keras, kulitnya tebal, itu secara otomatis sangat kuat pertahanan imun tanaman cabai itu atau buahnya dari serangan jamur, khususnya di musim penghujan kawan-kawan. Merahnya luar biasa, ini mengkilat sekali. Nah, teknik-teknik yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai sebenarnya simple kawan-kawan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memberikan nutrisi yang tepat. Jika nutrisi yang kita berikan tepat, maka hasilnya akan seperti ini. Buah lebat dan tidak mengalami kerontokan di musim penghujan. Nah, untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat, seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus memberikan nutrisi yang tepat. Nah, nutrisi yang kita berikan khususnya di musim penghujan adalah kita melakukan pengocoran langsung di lubang tanam seperti ini dengan menggunakan kalsium dan boron. Itu dosisnya kurang lebih 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita melakukan pengocoran 7 hari sekali. Ini sangat penting sekali pengocoran kalsium dan boron. Jadi salah satu manfaat daripada pengocoran kalsium dan boron adalah menguatkan batang, menguatkan daripada imun tanaman dalam arti kata, karena musim penghujan itu agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan. Apalagi disertai angin kencang, itu biasa secara umum bunga yang baru muncul itu pasti akan mengalami kerontokan. Jadi dengan mengaplikasikan nutrisi yaitu kalsium dan dimik dengan boron, itu mengurangi daripada kerontokan buah dan bunga tanaman cabai itu sendiri. Begitu juga untuk menetralkan daripada pH. Jadi kalau pH tanaman cabai atau pH tanah itu netral, jadi secara otomatis pertumbuhan cabai itu akan menjadi stabil kawan-kawan atau menjadi normal.
Khususnya di fase pembuahan seperti ini, kita juga melakukan penysprayan interval 7 hari sekali dengan menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron. Nah, biasa yang kita gunakan adalah Kalinet. Nah, ini sangat bagus sekali ini ya kandungan kalium, fosfat, dan boron ini. Jadi dengan demikian buahnya akan menjadi mulus seperti ini. Di samping itu biasanya di musim penghujan tanaman cabai khususnya daunnya biasanya cenderung mengalami yang namanya kuning daun. Nah, ini sangat mengganggu sekali dilihat kalau tanaman cabai yang kita tanam ini daunnya berwarna kuning. Nah, teknik yang kita lakukan adalah selain menggunakan unsur seperti yang saya sampaikan tadi yaitu kalium, fosfat, dan boron, kita juga melakukan mix bahan suplemen tanaman. Kita menggunakan Morden Pool, kawan-kawan. Itu dosisnya 30 ml dengan 1 tangki semprot, dan di mix juga dengan menggunakan Pitaron SL, dosisnya sama. Itu interval kita lakukan penysprayan adalah 7 hari sekali, sehingga tanaman cabai yang kita tanam ini, yang kita rawat ini tidak mengalami kuning daun yang cukup parah walaupun di musim penghujan. Karena seperti tadi saya sampaikan, kalau tanaman yang kita tanam ini daunnya berwarna kuning itu tidak enak kita lihat, kawan-kawan. Gabungan antara Kalinet, Morden Pool, dan Pitaron SL itu sangat bagus sekali untuk tanaman cabai khususnya di fase pembuahan seperti saat ini. Jadi tunas-tunasnya atau bunganya akan terus bermunculan seperti ini. Walaupun sudah lebat seperti ini, dia tidak akan pernah berhenti memunculkan bunga. Jadi Morden Pool itu sangat bagus untuk merangsang bunga, merangsang tunas, ataupun merangsang akar. Dan bisa digunakan di fase vegetatif maupun di fase generatif. Sedangkan Kalinet yang mengandung unsur kalium, fosfat, dan boron itu sangat bagus sekali untuk mempertahankan agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan, dan juga buahnya akan menjadi keras, kulitnya akan menjadi tebal. Dengan demikian secara otomatis buah ini sangat tahan terhadap serangan yang namanya penyakit jamur, atau seperti yang saya katakan tadi adalah Anthranoxa atau patek, dan juga busuk buah. Sedangkan untuk mengatasi keriting daun agar tanaman tetap normal, kita melakukan juga penysprayan dengan menggunakan insektisida bahan aktif abamectin. Dan kita rolling dengan bahan aktif yang super juga yaitu diapenturon. Itu sangat efektif sekali untuk mengendalikan hama trip maupun tungau, sehingga tanaman kita menjadi mulus dan bisa berbuah lebat. Tebal sekali buahnya, kawan-kawan, luar biasa. Dan sedangkan untuk mengatasi penyakit jamur, walaupun kita sudah menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron, kita tetap juga antisipasi melakukan penysprayan dengan menggunakan fungisida bahan aktif Mancozeb. Kita mix juga dengan bahan yang sangat ampuh sekali yaitu Kuproxat. Ini sangat bagus sekali mengendalikan patek atau Anthranoxa, kawan-kawan, sehingga tanaman cabai yang kita tanam buahnya bisa mulus seperti ini. Dosis daripada antara fungisida Mancozeb dengan Kuproxat, kita memakai Mancozeb kita pakai 2 sendok makan, sedangkan Kuproxat kita memakai 30 ml untuk takaran 1 tangki semprot. Itu interval kita melakukan penysprayan juga 7 hari sekali, kawan-kawan. Sedangkan untuk mengendalikan serangan daripada lalat buah, kita juga melakukan pemasangan perangkap untuk lalat buah dan juga melakukan penysprayan dengan insektisida bahan aktif Prepenopos. Kita rolling dengan bahan aktif Asepat. Itu cukup efektif untuk menghalangi daripada serangan lalat buah, sehingga buah cabai tetap aman seperti ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.